Saya pribadi, saya tidak setuju dengan putusan itu. Kenapa? Ya, ini mestinya berlaku ke depan. Bukan tidak mungkin dengan dilakukan perpanjangan untuk kemudian mengganggu calon-calon presiden tertentu. Ini terkait dengan Pilpres 2024, karena tadi strategi menyandera kasus. Nanti suatu saat akan sehari dua hari akan diskusi. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, karena saya tidak pernah punya pikiran jahat KPK mau dipergunakan untuk motong yang berkuasa, untuk menghalangi orang calon dan sebagainya. Kan sudah saya katakan, itu semua pertama bagi saya itu gosip, ya. Tidak seperti itu yang terjadi. Yang kedua, saya sendiri pasang badan sejak awal. Pasang badan bahwa pemilu harus jadi. Bagaimana saya mau percaya bahwa KPK mau diperalat oleh pemerintah di mana saya ada di dalamnya? Bahwa mungkin ada permainan nakal di KPK yang sifatnya koruptif itu bisa saja terjadi. Bisa juga terjadi di MK. Bisa juga terjadi di kantor Kemenko Polhukam. Bisa. Namanya orang jahat itu kan ada di mana-mana, orang nakal ada di mana-mana. Itulah sebabnya kita punya hukum. Kita harus percaya pada hukum. Kalau itu tidak benar, ya tidak diapa-apakan. Kalau benar ya ditindak secara hukum kan. Kalau secara hukum tata negara, kita harus ikuti putusan MK. Itu hukum tata negara. Saya pribadi, saya tidak setuju dengan putusan itu. Kenapa? Ya, ini mestinya berlaku ke depan. Dulu si Gufron juga menggugat umurnya tidak sampai, ketika dia pakai undang-undang lama tiba-tiba berubah undang-undang baru, dia tidak memenuhi syarat, oleh pemerintah juga diberlakukan ke belakang dan MK setuju itu gitu. Nah kok sekarang tiba-tiba diberlakukan ke depan? Saya tidak setuju yang begitu. Kalau saya lebih setuju berlaku tahun depan saja. Tapi kita harus ikut dong putusan MK. Oleh sebab itu saya mau tanya ke MK, ini maunya apa sih gitu. Saya minta jawaban yang resmi, institusional. Kalau enggak jawab, saya akan berlakukan ke depan. Kan gitu aja. Kalau saya. Oleh sebab itu saya datang ke MK, tanya. Nah, nanti suatu saat akan sehari dua hari akan diskusi. Yang nunggu MK, si pemerintah ikut hukum tata negara. Akan apa kata MK tentang putusan itu? Kan memang harus begitu. Tidak mungkin kan kalau Mas Andi memutuskan sesuatu saya tanya pada orang lain gitu. Kan mesti tanyakan, ini maksudnya apa sih? Tentu akan timbul pertanyaan besar kenapa di ujung begitu ya. Nah, banyak dugaan yang kemudian bisa dikaitkan dengan perpanjangan ini. Pertama, pimpinan KPK yang ada saat ini adalah pimpinan KPK yang kemudian memperkarakan atau terlibat dalam beberapa kasus yang bertujuan menghambat pencalonan calon presiden tertentu. Bukan tidak mungkin dengan dilakukan perpanjangan maka akan ada ruang yang lebih panjang ya untuk kemudian mengganggu calon-calon presiden tertentu. Kedua, pimpinan KPK ini kalau dilihat dari prestasinya sama sekali bermasalah. Misalnya indeks persepsi korupsi kita jeblok 3 poin, yang itu berarti pemberantasan korupsi kita sangat-sangat bermasalah. Lalu orang-orang yang seperti ini yang kemudian diberikan keuntungan untuk diperpanjang. Ketiga, sebagaimana kita ketahui bahwa pimpinan KPK ini, Pak Nurul Gufron terutama kan memang punya masalah dengan umur dan segala macamnya. Artinya memang ada kehendak ingin mengistimewakan pimpinan KPK. Keempat, menurut saya memang putusan ini sama sekali tidak menyampaikan atau menentukan bahwa perpanjangan itu untuk pimpinan yang ada saat ini. Tapi harus prospektif, kalau tidak dia akan berlangsung retroaktif atau mundur ke belakang. Nah, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya retroaktif mundur ke belakang. Nah, kalau ini diberlakukan untuk pimpinan saat ini, maka dengan sendirinya akan ada konflik kepentingan. Konflik kepentingannya antara keinginan untuk mempermasalahkan
proses penegakan hukum yang merugikan calon-calon presiden tertentu yang berkaitan dengan kepentingan istana ya. Istana kan membela atau mendukung calon presiden tertentu lainnya. Jangan-jangan ini bagian dari hal tersebut. Apalagi sehari sebelum putusan ini, Istana seolah-olah seakan-akan akan membentuk pansel pimpinan KPK. Jadi ada nuansa dramanya, seolah-olah Istana tidak tahu akan ada putusan seperti ini, lalu berencana untuk membentuk pansel pimpinan KPK. Besoknya ternyata pimpinan KPK-nya diperpanjang. Memanfaatkan kasus-kasus hukum sebagai alat tawar. Instrumen hukum digunakan untuk menjadi penentu koalisi dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada penyanderaan terhadap kasus-kasus, termasuk di KPK. Nah, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dalam hal ini adalah Firly CS, dari harusnya berakhir nanti Desember 2023, ditambah 1 tahun menjadi Desember 2024, itu mengkonfirmasi dua strategi itu. Jadi ada 5 hakim yang komposisinya menyetujui putusan MK yang ajaib ini, dan 4 hakim yang melakukan dissenting opinion. Saya khawatir inilah komposisi selanjutnya. Bisa jadi ini pula komposisi dalam putusan-putusan politis, bisnis, strategis lainnya yang akan dikeluarkan MK. Yang kedua, kenapa ini berkait dengan Pilpres 2024? Karena tadi strategi menyandera kasus. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di KPK ada dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan kawan koalisi dan lawan oposisi. Sehingga jika tidak dijaga komposisi atau keberlanjutan pimpinan KPK, kalau nanti ada pergantian, maka belum tentu pimpinan KPK yang baru sejalan dengan strategi merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi itu. Disitulah letak logika koruptifnya, manipulatifnya, memperpanjang Firly Bahuri dan kawan-kawan. Saya mengatakan ini sekali lagi mengkonfirmasi perpanjangan 1 tahun ini bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024.